Oke, recordnya sudah dimulai. Saya cek. Belum ada yang masuk. Nanti kalau ada yang masuk, saya accept. Oke, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya terima kasih. Oke, oke, malam hari ini kita ketemu kembali di mata perkuliahan otomasi sistem. Malam ini masuk ke pertemuan ketiga. Kita bahas lanjutan dari minggu yang lalu, di mana minggu ini topiknya komponen aktif pada elektronika. Untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek. Nah, sudah ada di slide materi dan penugasannya di e-kampus di pertemuan ketiga. Berikut ini bobot penilaian dan juga kontrak perkuliahan. Nah, sebelumnya saya mau menginformasikan saya sudah dapat narasumber ataupun praktisi yang mau kita ajak seminar. Nah, sekarang saya ingin menanyakan ke kelas ini apakah bersedia untuk dijadikan koordinator seminar. Nah, nanti kalau saya bersedia, nanti saya kasih tahu orangnya siapa. Ini kakak kelas kalian namanya Imam Sodikin, di angkatan 2020. Nah, kalau misalkan mau, nanti saya kasih nomornya. Nanti di info ya untuk kelas ini siapa aja ya. Oke, ada yang masuk? Oh, nggak ada malah. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini kan nih, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang mempresentasikan slide, monggo. Kalau ada suaranya tidak begitu jelas atau ada yang mau ditanyakan langsung juga monggo. Oke, saya mulai di mana komponen aktif pada elektronika itu seperti apa. Oke, komponen aktif pada suatu rangkaian elektronika di mana komponen tersebut bisa bekerja asal ada arus listrik yang mengalir. Jadi dia memerlukan arus listrik. Nah, baik itu arus AC ataupun DC. Nah, jadi kalau tidak ada arus ataupun tegangan AC ataupun DC, komponen aktif ini tidak bisa bekerja dan hanya bisa bekerja jika dialiri arus listrik ataupun tegangan AC ataupun DC. Nah, komponen aktif ini nanti yang akan kita bahas mulai dari dioda, kemudian transistor, dan yang ketiga tiristor. Nah, kenapa disebut sebagai komponen aktif? Karena komponen ini merupakan bahan semikonduktor, di mana bahannya terdiri dari silikon, germanium, selenium, dan metal oxide. Nah, kita bahas yang pertama dari dioda. Nah, ini bentukan dioda, yaitu berupa komponen di tengahnya ada komponen warna hitam dan label warna putih di pinggir salah satunya. Nah, untuk label warna putih itu menandakan garis pembatas dari tanda panah. Karena dioda sendiri labelnya berupa tanda panah dan ada garis pembatasnya. Nah, itu untuk menandakan sisi label yang mempunyai kutub atau outputan berupa katoda atau negatif. Jadi inputannya berupa anoda atau kutub positif. Nah, dioda ini merupakan salah satu komponen aktif di rangkaian suatu elektronika yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah. Nah, biasanya diarahkan atau dialurkan arus listrik kalau misalkan sesuai satu arah dari positif ke negatif. Ini disebut sebagai forward bias. Bisa juga digunakan untuk kebalik. Nah, ini untuk yang negatif ke positif, berarti dia akan menghambat ataupun tidak mengalirkan arus listrik. Nah, di sini disebut sebagai reverse bias. Nah, selain itu juga, si dioda ini bisa digunakan biasanya secara umum ataupun sehari-hari yang sering digunakan komponen aktif ini untuk pertama rectifier sebagai penyarah dan yang kedua sebagai pemotong ataupun penurun tegangan. Nah,
di sini kita lihat bahan-bahannya, di mana si dioda ini ada bahan positif dan juga bahan negatif, di mana dipisahkan oleh layer depletion. Nah, untuk penandakan positif ini sebagai inputan berkutub positif dari anoda, outputannya itu berkutub negatif dari katoda. Nah, ini bahannya terdiri dari silikon, kalau kimianya kodenya Si, dan germanium, kode kimianya Ge. Silikon sebagai positif, germaniumnya sebagai negatif. Nah, prinsip kerjanya nanti akan ada pertemuan elektron dari positif ke negatif. Nah, maka ini akan mengalirkan arah arus. Nah, kemudian kalau sebaliknya, maka akan menghambat atau tidak mengalirkan arus seperti itu. Bentar, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini bentukan dioda, gambarnya, kemudian sisinya dari sisi positif dan negatif, dan teknologi untuk mengalirkan arus dari positif ke negatif, ataupun untuk menghambat arus dari negatif ke positif. Nah, disebut sebagai forward bias dan reverse bias. Nah, selain itu, si dioda kalau secara rangkaian elektronika, nah ini digambarkan untuk forward bias dan reverse bias, di mana nanti untuk forward bias dia akan mengalirkan arah arus listrik, maka dari power supply, kutub positifnya akan menuju inputan si dioda berupa anoda positif. Outputannya berupa katoda nanti akan masuk ke lampu. Nah, lampu nanti juga akan mendapatkan negatifnya dari power supply. Ini sebutnya closed loop untuk forward bias. Nah, nanti kita lihat apa itu minggu depan sampai Karonika atau minggu selanjutnya kita akan bahas tentang closed loop, rangkaian tertutup, dan open loop, rangkaian terbuka. Nah, ini untuk yang forward bias. Nah, ataupun sebaliknya, yaitu dibalik kutubnya dari positif ke negatif. Nah, itu nanti si dioda tidak akan mengalirkan karena outputannya berupa positif ke si lampu. Nah, ini akan menghambat ataupun tidak akan disalurkan arah arus listriknya. Maka si lampu ini akan mati. Nah, seperti itu. Kemudian fungsinya si dioda sendiri ada dua jenisnya. Satu sebagai dioda si penyarah rectifier, dan kedua dioda sebagai pemotong tegangan ataupun penurun tegangan. Nah, yang pertama sebagai penyarah atau rectifier, di mana nantinya si dioda ini bisa merubah dari tegangan AC ke tegangan DC. Nah, di sini biasanya dipakai di catu daya, power supply, adaptor, di mana fungsinya selain sebagai penyarah bisa juga sebagai pemotong atau penurun ataupun pengaman polaritas kalau adanya hubung arus singkat. Jadi nanti yang akan mati, yang kena duluan si dioda. Nah, komponen rangkaian yang lain aman. Seperti itu. Itu dioda sebagai penyarah atau rectifier. Nah, berikutnya dioda sebagai pembatas tegangan atau penurun tegangan. Ini dinamakan dioda Zener. Nah, ini bentukannya berbeda seperti dioda yang biasa. Dioda Zener lebih kecil, warnanya kecoklat-coklatan, dan ada label hitam di salah satu sisinya. Nah, label hitam ini sebagai penanda batas dari simbol si dioda, yaitu berupa tanda panah. Nah, pembatasnya sendiri karena berupa dioda Zener mirip seperti Z. Nah, bentar, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini si dioda Zener sama konsepnya seperti dioda biasa, bisa ditempatkan sebagai forward bias ataupun reverse bias. Nah, namun tujuan utamanya si dioda ini, kalau forward dan reverse ini tetap mengalir. Hanya saja namun tegangannya akan dipangkas atau di cut off atau dipotong atau diturunkan. Makanya disebutnya sebagai breakdown voltage. Nah, di sini sesuai nanti dari si komponen dioda Zener sendiri berapa tegangan outputannya.
Apa bisa dari 24 ke 12 ataupun ke 6 bahkan ke sampai 2 volt. Seperti itu. Oke, dari dioda Zener ada yang mau ditanyakan atau dioda sebelum saya lanjutkan ke transistor? Suara saya jelas tidak? Jelas, Pak. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan aja langsung ya. Kalau tidak ada, maka akan saya lanjutkan. Oke, nah komponen aktif yang kedua selanjutnya yaitu transistor. Nah, ini bentuk komponen transistor berupa bandul headnya hitam dan ada 3 kaki. Selalu 3 kaki. Ini bentuk yang true hole. Nah, bentuk yang SMD lebih kecil lagi, namun juga sama, ada 3 kaki. Nah, ketiga kaki ini menandakan satu kaki sebagai kolektor, sebagai basis, dan juga sebagai emitor. Nah, disinilah nanti bisa kita drive kolektornya, basisnya, atau emitornya. Di mana transistor ini merupakan salah satu komponen aktif di dalam satu rangkaian elektronika yang bisa kita gunakan untuk sebagai penguat atau amplifier, atau juga bisa sebagai saklar atau switching atau pemutus. Nah, atau juga bisa untuk penstabilitas tegangan, supaya tegangannya selalu stabil. Nah, di sini transistor biasanya secara umum sehari-hari ataupun kebanyakan anak elektronika dipakai dua fungsi. Satu sebagai penguat atau amplifier dan yang kedua sebagai saklar ataupun switching sebagai pemutus. Di mana bahannya berupa dari semikonduktor yang terdiri dari gallium arsenide, silikon ataupun germanium yang merupakan elektroda aktif. Seperti itu. Nah, si transistor umumnya fungsinya tadi sebagai penguat dan juga sebagai saklar. Nah, sebagai penguat atau amplifier, dia nanti akan meningkatkan nilai amplitudo gelombang yang masuk melalui input tanpa merubah karakternya. Nah, biasanya si transistor ini dipakai di rangkaian elektronika untuk pengeras suara, mikrofon, atau speaker aktif, ataupun semua instrumen audio video. Nah, itu bisa digunakan, salah satunya komponen aktif transistor ada di dalamnya. Dan untuk di setting untuk penguat, nah ini ada 3 jenis konfigurasi, yaitu kita bisa menggunakan common emitornya, atau common basisnya, atau common kolektornya. Nah, ini bisa di-adjust di drive ya bagian mananya, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Itu fungsi si transistor sebagai penguat ataupun amplifier. Nah, ada juga si transistor sebagai pemutus saklar. Nah, ini bisa dilihat dari gambarnya, sama seperti layaknya keran. Nah, di mana inputannya bisa kolektor, kemudian basis yang sebagai ngedrep atau keran katupnya untuk membuka dan menutup, dan emitor sebagai outputnya. Jadi prinsip kerjanya sama seperti keran, kita tutup, maka nanti akan menghambat atau memutus saluran arus listriknya. Atau keran kita buka, nanti akan mengalir arus listrik ke emitor. Jadi bisa switching otomatis, menggunakan rangkaian elektronik untuk membuka dan menutup arus listrik. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa nilai lebih kalau kita menggunakan komponen aktif yaitu berupa transistor ini sebagai saklar. Nah, satu karena bentuknya kecil dibandingkan dengan relay ataupun MCB, sehingga nanti kalau di penggunaan switching tidak akan menimbulkan percikan api. Nah, di sini untuk on ke off ataupun off ke on, nah ini nggak bakal muncul percikan api. Kemudian karena bentuknya kecil, maka lebih ringkas, lebih ekonomis, lebih ergonomis. Namun kelemahannya ini karena bentuknya kecil, kemudian bisa kita drive on off. Nah, ini sering terjadi aus. Nah, ketika terjadi aus, maka sudah rusak nih komponen transistornya, maka tidak akan berfungsi untuk mengalirkan arus. Itu defaultnya ketika rusak, maka normally open, yaitu tidak akan mengalirkan arus listrik. Nah, seperti itu.
Oke, ada yang mau ditanyakan transistor sebelum masuk ke komponen yang ketiga yaitu thyristor? Belum ada yang masuk. Nah, kalau tidak ada yang tanyakan, saya lanjutkan. Jadi yang komponen ketiga ini bernama thyristor. Thyristor sendiri berasal dari huruf bahasa Yunani yang berarti pintu atau gerbang ataupun gate. Nah, secara elektronika biasa digunakan sebagai gerbang ataupun gate. Nah, namanya pintu sama seperti saklar, di mana nanti pintunya bisa kita buka ataupun kita tutup untuk menghantarkan arus listrik ataupun untuk memutuskan arus listrik. Nah, di sini akan bekerja jika adanya arus listrik si thyristor untuk on dan off gate-nya. Nah, di sini fungsi si thyristor hanya bisa digunakan untuk saklar ataupun switch, tidak lebih dari yang lain. Dan bentuknya lebih besar dibanding transistor, namun lebih kecil dibandingkan relay. Nah, si thyristor ini yaitu berupa gabungan dua dioda, yaitu ada positif negatif, kemudian positif negatif. Nah, namun untuk yang positif yang kedua, disitulah gerbang gate-nya. Nah, sehingga disimbolkan sama seperti dioda, itu berupa segitiga arah di mana ada pembatas, dan pembatasnya ini bisa digunakan untuk gerbang atau gate-nya. Dan mempunyai kutub anoda dan katoda, positif negatif. Dan kebanyakan di pasaran ada yang mempunyai 2 atau 3 ataupun 4 kaki ketika dalam pengimplementasiannya. Nah, di sini biasa digunakan thyristor di alat elektronik berupa kayak timer, osilator, pengendali daya, motor listrik, peredam cahaya, dan masih banyak yang lain. Di mana nantinya konsepnya sama seperti dioda, yaitu ada teknologi muatan positif ke arah negatif. Nah, maka dia akan bekerja seperti itu. Oke, ada yang perlu ditanyakan tentang thyristor? Nah, si thyristor tadi bentuknya sama seperti saklar. Nah, bisa untuk memutus ataupun menyambungkan arus listrik, di mana nanti dipicu dengan terminal gate-nya untuk on dan off-nya. Nah, selain itu, fungsi thyristor juga karena mirip seperti dioda bisa digunakan sebagai penyearah ataupun untuk mengubah daya dari AC ke DC. Nah, ataupun untuk memanipulasi robot dengan robot. Nah, atau untuk juga mengatur frekuensi dan juga kecepatan. Nah, biasa diberi frekuensinya berupa frekuensi LPF low pass filter ataupun HPF high pass filter. Selain itu juga bisa digunakan untuk inputan sensor, bisa dari mengontrol suhu, temperatur, cahaya, dan sebagainya. Oke. Nah, ini cara kerja thyristor, di mana nantinya tidak jauh berbeda dengan saklar. Dia akan memutus dan juga mengalirkan arus listrik jika gerbang gate-nya terbuka ataupun tertutup. Kalau terbuka berarti on, berarti dia normally close, maka akan mengalirkan arus listrik. Kemudian kalau dia tertutup, nah berarti dia off. Oh, kebalik, kalau dia terbuka, dia off, berarti normally open. Dia tidak akan mengalirkan arus listrik atau menghambat. Kemudian kalau dia tertutup, nah berarti on, maka dia akan mengalirkan arus listrik. Nah, seperti itu. Jadi biasanya untuk logic boolean, true atau false, nanti kita akan belajar aljabar boolean. Nanti di AND, OR, XOR, NOR, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang komponen aktif berupa itu dioda, transistor, ataupun thyristor? Nah, ini ada pertanyaan tugas untuk pertemuan ketiga. Yang pertama, kalian buat video untuk pertemuan 3 ini tentang komponen aktif, nanti dipostkan di kampus. Linknya di copy pastekan di Word untuk nomor 1. Dan untuk nomor 2, perlu diketahui nomor 2 jika untuk proyek otomasi sistemnya menggunakan komponen elektronik,
baik itu yang aktif ataupun pasif. Nah, nanti dibuat rangkaian elektroniknya seperti apa. Nah, contohnya yang semester lalu yang mata kuliah IoT. Namun, jika project automation-nya berupa RPA atau robot process automation membuat software, ini nggak perlu diisi nomor 2. Atau project automation-nya menggunakan mekanis, ini juga sama nggak perlu diisi. Oke, selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada di luar jam kuliah juga silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa lewat grup WA atau japri ke saya lewat WA ataupun email. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini juga saya rekam, nanti rekamannya akan saya masukkan di e-kampus di pertemuan ketiga. Jangan lupa untuk absen bisa di e-kampus klik online. Ini otomatis nanti kalau klik online akan dianggap hadir. Syaratnya klik online di e-kampus di pertemuan yang sedang berlangsung. Oke. Jangan copy paste dari link yang lain. Atau yang kedua, isi kolom komentar di e-kampus di tiap-tiap pertemuan yang sedang berlangsung. Di luar jam pertemuan ataupun setelah lewat jam pertemuan nanti akan saya hapus. Nah, cara yang ketiga, atau bisa klik absen di e-kampus sesuai dengan pertemuan yang sedang berlangsung. Oke, jangan lupa untuk tugasnya paling lambat sebelum UAS. Maaf, mau Ya, tanya Pak, ya. untuk tugasnya itu gimana ya Pak maksudnya Pak? Untuk tugasnya, tugasnya untuk pertemuan ketiga ini nomor 1, masnya atau mbaknya nanti buat video tentang pertemuan ketiga ini yang mana pembahasannya tentang komponen aktif pada elektronika. Nanti videonya dipostkan di media sosial kalian, kemudian nanti linknya ditaruh di Word untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 2 ini perlu diketahui jika project automation untuk UTS UAS-nya itu menggunakan rangkaian elektronika aktif ataupun pasif. Nah, nanti dibuatin rangkaiannya seperti apa. Contohnya misalkan mau project automation-nya mirip semester lalu yang mata kuliah IoT. Nah, berarti ada rangkaian aktif ataupun pasifnya. Namun, jika project automation-nya berupa software, berupa RPA, nah ini nggak perlu nomor 2. Nah, ataupun project automation-nya berupa mekanik, ini juga sama nggak perlu nomor 2, cukup nomor 1. Nah, jadi untuk nomor 2, jika project automation-nya ada rangkaian aktif ataupun pasif, nah itu nanti dibuatin rangkaiannya di nomor 2. Nah, taruh di Word. Oke, nanti Word-nya dipostkan di e-kampus di pertemuan ketiga. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dan juga nanti minggu depan pertemuan keempat harusnya tetap muka di kelas offline. Nah, saya mohon maaf, saya masih belum bisa ke kampus. Nah, tadi aja habis fisioterapi di Rumah Sakit Siloam, jadi masih belum bisa ke kampus. Nanti minggu depan kita masih online. Insya Allah nanti kalau udah bisa jalan, saya ke kampus. Halo Pak, izin Pak. Ya, Saya masih belum bisa ini Pak, absennya ya iya. di e-kampus. Masnya udah bisa masuk ke e-kampus, Sudah Pak, kemudian ada kelasnya, udah dapat kelasnya. sudah Pak. Nah, di situ ada pertemuan ketiga, udah bisa masuk ke pertemuan ketiga. Sudah Pak. Nah, di situ nanti masnya bisa ikut join dengan absen, bisa klik online, atau isi kolom komentar, atau isi klik absen di pertemuan yang sedang berlangsung. Salah satunya ini pertemuan ketiga. Di
Kalau di button online-nya itu ada keterangan Pak untuk pertemuan online terlewat berakhir di 6 hari yang lalu. Pertemuan ketiga apa pertemuan keberapa? Ini ada Berarti ini belum masuk ke pertemuan belum masuk ke pertemuan 3 Pak ya? ini sekarang sedang berlangsung di pertemuan ketiga. Masnya mengklik di pertemuan keberapa? Sebentar Pak. Kan automation system. Boleh saya share screen Pak? Maaf. Boleh, silakan. Ya. Apa sudah terlihat Pak? Sudah. Nah, ini Pak ya? Nah, itu diklik dulu automation system 2 SKS 7, ya itu klik. Kemudian agenda. Nah, oke, nah itu ada pertemuan ketiga, di bawahnya ada online ke bawah coba. Nah, Oh, ini Pak. ya kan? Nah, itu bisa klik online di situ absen atau isi kolom komentar di bawahnya lagi. Oh, ya, baik Pak, baik. Paham? Paham Pak, paham. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Monggo silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi mohon maaf ya, minggu depan kita masih online. Saya belum bisa ke kampus, masih belum bisa jalan normal. Insya Allah nanti kalau udah bisa jalan normal, saya bisa ke kampus. Di kerjaan pun sama, belum bisa masuk PT ini. Udah 2 bulan lebih. Ada yang masuk. Nah, bagi yang masuk, Mas Rifki Helambang, nanti bisa dilihat videonya. Ini ada rekamannya. Nanti saya share di kampus di pertemuan ketiga. Oke. Monggo silakan kalau ada mau ditanyakan yang lainnya. Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri untuk meeting Google Meet malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan masih online. Bila mana ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan. Bisa WA di grup, WA Japri saya ataupun email. Oke, saya akhiri untuk malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.